Ya, alhamdulillah kita udah sampai di Denpasar dan sekarang saya ingin bersilaturahim ketemu dengan Pak Trisno, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Ayo kita ketemu. Katanya ada di sini beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak, apa kabar? Pak Trisno, terima kasih waktunya. Alhamdulillah ada silaturahim sama Pak Trisno nih. Terima kasih ya. Kalau kita mau ngobrol Pak tentang gitu ya. ekonomi Bali dan dalam masa COVID ini gimana dampaknya Oke. bagi Ya. perkembangan ekonomi Bali. Oke Pak, Ya. kita ngobrol di mana enaknya kira-kira? Di atas enak lebih enak. Di atas enak ya? Ya. Oke, ayo. Silakan Pak. Terima kasih, terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bersama yang punya Bank Indonesia Bali, Pak Trisno. Terima kasih Pak Trisno untuk waktunya, silaturahimnya Pak, undangannya, senang banget saya bisa ke Bali dan kalau berkenan ingin ngobrol nih dengan Pak Trisno tentang ekonomi, kemudian pariwisata dan hal-hal yang berhubungan dengan Bali. Boleh Pak? Boleh. Boleh. Sebelumnya Pak, izin saya udah tes rapid antigen juga Pak, gitu. Jadi kalau kita buka aja Pak, sama-sama biar lebih enak ya. Jadi kita berdua udah tes sebelum masuk ruangan ini, jadi biar lebih enak ngobrolnya. Sudah berapa lama Pak di Bali Pak? Mungkin bisa ceritain tentang karir Bapak dulu kali ya, biar teman-teman tahu Pak. Mungkin enaknya di Bali aja ya kali ya. Karena saya Bali, panjang sih 25 tahun lebih, 25 ya di Bank Indonesia. 25 tahun Pak? 25. 25 tahun. Udah lama ya. Makasih Mas Asad ya atas kesempatannya juga bisa ke Bali. Saya di Bali itu sejak Agustus tahun 2019. Oh, menjelang COVID tuh Pak. Menjelang COVID. Menjelang COVID waktu itu ya. Jadi menikmati sebelum COVID 6 bulan. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kan tempat yang menjadi destinasi wisata dunia. Benar. Saya di tempat di BI, maka harapan saya di BI itu saya ingin memberikan yang terbaik buat Bali tentunya ya. Nggak mungkin saya mengulangi lagi ya. Jadi saya harus melakukan sepenuh hati dan juga totalitas sepanjang diberikan tugas dan wewenang ingin membuat hal-hal positif di Bali ini. Iya. Dan Bapak kan berarti tadi kan Agustus 2019 gitu kan itu mulai itu udah COVID belum ya? Belum ya. Indonesia belum ya, tapi berita tentang COVID kayaknya udah ya, Pak? November. Nah, tiba-tiba Desember itu kan Cina lagi luar biasa ininya berita tentang COVID. Terus nggak lama Bali Pak akhirnya sangat terdampak. Itu gimana Pak ceritanya Pak waktu itu Pak? Ya, memang waktu itu kita di bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2019 kami bersama-sama dengan stakeholder pariwisata di Bali, dengan Pak Gubernur Bali dan seluruhnya saya bersama-sama bahwa ingin agar Bali ini tahun 2021 adalah ada kenaikan yang besar terhadap Wisman ya. Karena sudah semua udah siap, bahkan kan Bali kan terkenal dengan kita mau fokus ke MICE Mas. Iya. MICE itu meeting, insentif, conference dan E-nya itu? E-nya expo lah ya. Oke, exhibition lah. Exhibition, betul. Exhibition itu. Dan Bali kan merupakan yang terbaik di Indonesia untuk MICE, Mas. Benar. Di samping Jakarta ya. Dan saingan kita, saya katakan dulu bahwa Bali itu bersaingnya dengan negara nih, Singapura, dengan Malaysia, dengan Bangkok ya. Mereka akan sangat khawatir kalau Bali namanya terus menjulang tinggi gitu ya. Dan kan beda kalau di Bali, MICE-nya kan MICE hari Senin sampai hari Kamis, kemudian Jumat satunya bisa jalan-jalan ke Bali. Leisure lah, jalan-jalan. Jadi blister dulu istilahnya ya, bisnis dan blister ya. Oke. Nah terus akhirnya dampaknya kan sangat signifikan ya Pak. 2020 itu seberapa, mungkin karena saya kan juga waktu itu nggak di Bali ya, tapi saya ingat Bali dampaknya terkena lumayan parah sih Pak. Itu gimana Pak? Dari data tuh gimana Bapak melihatnya? Gini, 2000 Bali itu sebelum COVID sangat membanggakan ya. Secara angka 6 juta Wisman tadi indikator ekonominya, pertumbuhan ekonomi di antara 5,6 sampai dengan 6,5%. Wow, lumayan tinggi Pak. Itu tinggi itu di Indonesia top 10 dari 34 provinsi, Bali selalu top. Tingkat kemiskinannya paling rendah se-Indonesia. Oh ya? Iya, 1,21%. Oh sebelum COVID Sebelum COVID. Masya Allah. Begitu COVID,
kemarin itu di bulan Maret 2021 dari nomor 1 menjadi turun nomor 20. Dalam waktu 14 bulan. Karena gitu ya. sangat berdampak banget ya. Sangat berdampak. Karena pariwisata nomor 1 di sini betul, ya Pak. Betul. Dan tingkat kemiskinan Bali itu dulu sebelum Covid nomor 2 setelah DKI Jakarta. Paling rendah. Ya. Jakarta dia punya insentif ya, di Bali kan enggak. Jadi secara angka-angka Bali menurut saya sangat mengembirakan ya. Tumbuh ekonomi tinggi, tingkat kemiskinannya juga rendah, pengangguran paling rendah, kemudian Gini rasio juga masih dalam batas yang bagus. Tinggal didorong aja terus, bisa, saya kira kalau secara angka sejahtera dulu sebelum Covid ya. Tapi setelah Covid memang ya karena tadi kita Bali itu hitungan dari Bank Indonesia, ekonominya kalau dalam ekonomi disebut PDRB-nya, pertumbuhan PDRB Bali itu sangat dipengaruhi sektor pariwisata. Betul. Seperti lokomotif kereta api ya, itu hampir 50% lebih itu dipengaruhi oleh pariwisata. 53 lah kalau ukuran kita ya. Dan 53 itu menjadi lokomotif, Mas. Benar. Begitu lokomotifnya berhenti, belakangnya semua. Berhenti semua kan, UMKM jualannya kepada mereka. Bayangin Mas Asad, 6,3 juta itu wisatawan asing, 10,5 juta itu wisatawan domestik. Wow, berarti total 17 juta Pak? Iya. Bisa setahun ya? Bisa setahun itu. Nah tahun lalu berapa Pak datanya Pak? Tahun lalu tuh kalau nggak salah 2 jutaan gitu dah. Wow, untuk Wisnus ya, Wismannya nggak ada. Oh iya, karena kan pesawat juga semua masih Udah close ya Pak. Close Kalaupun semua, orang bule mau ke sini lewat Jakarta ya Pak? Betul, jadi nggak banyak, jadi jatuh sekali ya. Dan kalau dari data Pak, berapa banyak pelaku usaha kreatif ataupun mungkin hotel dan lain-lain yang tutup Pak? Kan itu pasti banyak banget ya Pak. Iya, rata-rata penjualan mereka UMKM utamanya waktu itu turun 70% ya. 70% 60% ya. Hotel informasi sementara itu sekitar 140.000 kamar sampai 150 kamar. Jadi kalau sekarang hanya 8.000, 7.000 yang datang ke Bali, bayangin kamar kita punya 140.000. Oh, Bali ini punya 140.000 kamar. Kira-kira. Yang kepake sekarang cuma 8.000 kurang lebih. Ya itu pun 8.000 Mas, yang datang naik pesawat itu kan ada orang Bali. Iya. Kayak saya itu kan Bali kan punya rumah sendiri gitu ya. Iya. Jadi mungkin separuhnya lah. Separuhnya aja 4.000 dong. 4.000 ya. Cuma 3% Pak. Iya itu ya. Wow. Berat sekali ya. Kita terus melakukan sesuatu dengan Pak Gubernur. Kami mendorong digitalisasi Mas sejak dulu ya. Digitalisasi sektor pariwisata kan uang sekarang jadi penyebaran virus kan. Iya. Jadi kami ada namanya QR Kris ya. Mungkin pernah dengar ya Kris itu. Yes. Itu kita dorong di Bali agar di pariwisata, di UMKM menggunakan kris. Saya sudah lupa bawa dompet Mas. Saya sekarang bawa HP terus HP, Mas. Ya. Uang saya di situ sekarang. Kirain kayaknya emang sekarang udah jarang bawa dompet ya Pak. Sekarang semua di HP. Di HP. Kecuali satu Mas. Apa tuh? KTP. Oh iya. Nggak bisa KTP itu nggak dibawa loh. Hati-hati loh tuh. Benar. Nah kira-kira strategi apa nih Pak di tahun 2021 ini? Optimiskah melihatnya Bapak atau kurang lebih akan stagnan Pak? Iya. Hati saya, Bank Indonesia selalu optimis ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu ya. Memang kuartal pertama 2021 kan sudah Januari, Februari, Maret sudah lewat kan. Itu pertumbuhan ekonomi Bali masih terkontraksi juga. Minus 9,85 Mas. Oh sampai Maret kemarin masih minus tuh ya? Januari masih minus jadi. Walaupun membaik ya sebenarnya. Tadinya 12,21 di akhir tahun lalu, di kuartal 4 sekarang sudah 9,85. Tapi terlalu pelan tuh Mas. Sedangkan 33 provinsi lain, mungkin 30-an ya, 2 masih negatif. Itu sudah mulai tumbuh mendekati 0 ya. Di Jawa itu sudah mulai mendekati 0 ya. Indonesia kan sudah 0,74 minus ya. Yang mungkin kuartal kedua dia akan tumbuh sekitar 6-7% ya. Tapi ini begitu larangan mudik kemarin dicabut, sudah mulai lumayan ke 8.000-7.000-an ya. Dan vaksinasi di Bali ini kan paling tinggi ya. Data tadi pagi saya bertemu dengan Pak Gubernur sudah sekitar 44%. Oh iya, ini vaksin Dosis 1 ya. Sudah sekitar 1,3 juta orang. Oke. Jadi mungkin paling tinggi di Bali ya, di Indonesia ya. Dan kita terus akselerasi ya. Harapannya di akhir Juli itu bisa sampai 70% dari target 3 juta Mas. Jadi penduduk Bali itu 4,3 juta. Kalau 70% itu sekitar 3 jutaan lah. Itu mungkin udah bisa herd immunity. Herd immunity. Dan Mas Asad perlu ingat bahwa Bali itu 8 kali lebih besar dari Singapura loh.
Artinya kenapa Singapura maju Bali nggak bisa? Padahal Bali lebih indah ya. Indah banget, Indah Pak. banget gitu ya. Di mana Uluwatu, Uluwatu. di Ubud, Iya. the best. Iya, iya. The best Saya banget. 1,5 tahun di Bali, ada saja yang belum saya kunjungin. Jadi kalau mas satu masa minggu di sini sebulan, belum Bapaknya setahun masih banyak yang belum dikunjungin ya? masih banyak. Oh ada lagi, aku belum sana. Oh ada lagi belum sana. Jadi beda gitu ya. Oke, sekarang kita mungkin mau ngobrol yang santai nih, Iya, iya, Pak. iya. Ya, Tadi berat-berat ya, tadi ya. udah serius ya, Serius. sekarang santai, ringan. Nah, Pak Trisno dulu pernah apa? Emang dari dulu pengen kerja di BI atau gimana, Pak? Backgroundnya, Pak? Background pendidikan, keluarga, mungkin bisa diceritain gitu. Ya saya pendidikannya dari, ya saya jujur aja saya dari Cilacap dulu sebenarnya. Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, ibu saya Solo, bapak saya Cilacap. Ya. Jadi dari keluarga pegawai negeri, Ya. ASN ya. Ya kalau boleh jujur, saya dulu namanya pegawai negeri ya seperti itulah hidupnya ya. Saya cuma cerita pengen saya tidak mau mengulangi hidup yang susah gitu ya. Ya. Jadi saya pengen sekolah. Satu-satunya cara untuk merubah hidup ini dengan cara sekolah. Cuma saya kan karena anak orang tanda petik mungkin nggak punya gitu ya. Terus mau kuliah gimana caranya? Saya daftar di IPA di Gajah Mada Pak ITB. Terus suatu saat ada mau masuk ujian tuh ada teman saya yang nggak diterima, yang diterima PMDK di Prokerto Unsud ya. Pinter deh sih ya, nomor perempuan itu. Terus ke rumah saya ngejual formnya IPS. Malah justru itu yang saya diterima dan ngejual IPS. Saya bilang saya nggak punya duit. Ya udah berapalah kamu punya uang. Maka saya dikasih tuh kasih 5.000 atau 3.000 deh. Saya ngisi itu, nggak dibeli ya saya ngisi aja. Ngisi malah yang diterima di yang IPS, IPA malah nggak diterima. Di Unsud, Pak? Di Undip saya terimanya. Undip di Ekonomi. Ponorogo, Semarang. Satu ke situ. Kemudian saya kan dulu juga bahasa Inggris waktu di SMA nggak terlalu bisa. Tetapi saya punya pikiran, apa sih yang nggak bisa? Kalau kita berusaha pasti bisa. Benar. Kebetulan saya ada guru bahasa Inggris di SMA, saya jadi asisten, ngajar gitu ya, tahu-tahu. Ya bisa lah. Terus kemudian saya punya cita, nulis di SMA itu Profesor Dr. Trisno Nugroho SE MBA. Oh, pengen nulis sendiri gitu? Nulis sendiri itu. Emang cita-cita gitu ya, Saya Pak? nggak ngerti ya, nggak ngerti pokoknya. Dan saya pengen MBA di luar negeri gitu. Padahal bahasa Inggris ya biasa-biasa aja ya. Tapi saya cuma pengen nulis gitu ya. Ya alhamdulillah Asungkara saya dari Diponegoro, kemudian diterima di Bank Indonesia, terus di BI dapat beasiswa untuk sekolah di Inggris ya. Masya Allah, di mana Pak? Di Birmingham. Birmingham, keren banget itu ekonominya itu, Pak. Birmingham Fans Club. Iya, ada Birmingham. Manchester United di sana. Yes. Ke Old Trafford juga sempat sana. Itu dibiayai oleh BI itu ya, Pak? dibiayai oleh BI ya. Berarti Bapak udah kerja di BI waktu itu ya? Sudah. Lulus Undip, langsung masuk BI, Pak? Enggak, dulu saya di Bank Universal dulu pernah ada ya. Oke. Pernah dengar Bank Bank Universal? Yang di Lebur sekarang ya, Pak? Dulu saya dari situ gitu ya. Sambil nyambil kuliah Mas, saya dulu Mas. Ya, karena susah ya. Perjuangan, kemudian saya ngelamar di BI diterima dan dulu saya masuk BI itu enggak tahu TOEFL Mas. Di Jakarta tuh TOEFL apa gitu. Tapi saya pikir apa sih bisa. Saya belajar tiap malam aja tiap hari. Sebelum ke Birmingham nih ya? Iya, saya alhamdulillah terus lulus tes kemudian daftar ke Birmingham bisa diterima di Inggris. Sekarang aja tuh kan kalau masuk BI itu kan keren ya Pak, gimana 25 tahun yang lalu ya, orang tua bangga banget tuh pasti. Iya, saya ingat banget di Jawa tuh diambil cuma satu salah ya. Iya, susah Pak kalau masuk dari BI Pak. Gajah Mada, UNS dari Ponorogo saya juga nggak tahu. Kalau nggak dua ibu saya mungkin saya nggak diterima. Calon menantu pilihan itu Pak, kalau ini Pak orang yang kerja di BI. Saya Pak. juga nggak mikir ya. Saya juga nggak mikir, pokoknya saya bekerja aja. Yang penting saya tidak mau susah hidupnya gitu. Iya. Dan alhamdulillah selama 25 tahun apa Pak yang bisa di-sharing ke kita Pak? Iya, tadi di BI, Pak. Buat saya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, terus ikhlas ya, berikan yang terbaik buat lembaga dan pastinya lembaga akan mengapresiasi kita ya. Saya cuma gitu doang ya. Selalu berikan yang terbaik dalam apapun yang kita kerjakan. Dan ikhlas. Saya ya di BI juga ngurusin masjid dulu saya itu. Di Jakarta besar kan? Oh iya besar. Itu saya pernah jadi pengurus sana sejak saya kecil ya. Keren banget itu masjidnya Pak. Wangi, dingin, top itu. Buka puasa saya bawain makanan buat ada 300 orang dulu waktu saya muda itu. Terus kemudian di Ikatan Pegawai Bank Indonesia saya juga ikut jadi pengurus. Terakhir saya ngurusin Yasporbi, dengar nggak Yasporbi? Tahu yang ini di Bidakara itu? Itu saya pernah jadi ketua yayasan di situ selama 3 tahun ya. Ya saya pingin bahwa
pendidikan itu adalah cara merubah orang menjadi lebih baik lagi ya. Benar. Walaupun ada tanya, lu kan orang banyak kuliah, orang kuliah itu bisa caranya macam-macam. Bisa bertemu istri, seperti saya juga bertemu istri, bisa bertemu konglomerat, Iya, benar. bisa ketemu siapa saja di sana ya. Betul. Kalau nggak kuliah kan nggak ketemu, gitu. Jadi kuliah jangan nyari ijazah gitu loh. Itu oke lah. Terus kemudian pengen bagus, tapi di pertengah jalan itu bisa ketemu siapa saja yang bisa merubah hidup kita. Pak, ini kan teman-teman ini banyak anak-anak muda ya Pak. Iya. Yang tentunya saya pribadi juga masih muda. Masih muda lah, Mas Ana. Pak Trisno pun masih muda. Kalau kata UNESCO selama cara berpikir dan semangatnya seperti anak muda, Pak, itu tetap anak muda, Pak. Tua-tua, Pak. Iya. Nah, mungkin ada sedikit pesan, Pak, tips and tricks ya buat anak-anak muda yang mungkin masih galau, masih anak muda ini kan sebenarnya masih sering mencari jati diri, mereka bingung mau jadi apa, Pak. Gitu. Jadi misalkan dia ngambil IPA, saya sendiri IPA gitu, tapi sekarang nggak berhubungannya sama usaha sama bisnis gitu kan. Mungkin Pak Trisno ada tips untuk anak-anak muda, pesan untuk anak-anak muda. Iya, kalau melakukan sesuatu yang dengan sungguh-sungguh, dengan excellent ya. Jadi jangan setengah tengah. Seperti ini ya, Mas Asad, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan terbaik, pasti hasilnya baik. Ya. Karena ada kata-kata bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Ya. Itu saya lakukan ya, sungguh-sungguh. Sekecil apapun akan sungguh-sungguh, membuat bahan saya akan sungguh-sungguh, bekerja juga saya akan sungguh-sungguh, berteman pun saya juga akan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau lakukan sungguh-sungguh ya, jangan pernah menyerah, never give up ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa memberikan brain ini ya, pasti luar biasa ya, dan pasti ada kelebihan dari kita ya. Saya tidak pandai sebenarnya, mungkin saya cuma rajin gitu ya, rajin belajar, rajin membaca gitu. Sehingga saya tahu lebih dikit dibandingkan yang nggak baca gitu. Jadi never give up, jangan menyerah. Tidak ada yang nggak mungkin, Mas. Saya diajarin oleh Pak Gubernur BI yang sebelumnya, Pak Peri juga, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau Anda lakukan dengan sungguh-sungguh dan tentunya berdoa ya. Perkara nggak kecapai itu urusan nanti, paling minimal sudah ke sana, di sini dapat lah. Nggak di sini tapi di sini lumayan kan, daripada kita nggak bergerak maju kan. Benar. Itu saya ya, bersungguh-sungguh, disiplin. Itu yang mungkin anak-anak muda sekarang agak kurang kali ya. Pak. Kita semua pada pengen cepat sukses tapi nggak mau usaha, Pak. Beda sama zaman Bapak dulu. Iya. Tapi tadi harus usaha gitu ya. Terus disiplin juga waktu 24 jam ya. Itu yang perlu dicoba renungkan. Waktu ini terbatas sebenarnya, nggak lama gitu ya. Tapi kita harus manfaatkan dengan baik, sungguh-sungguh. Dan tentunya kita mesti berbuat baik sebanyak-banyaknya lah. Oke, Pak Trisno kan sudah karirnya alhamdulillah luar biasa. Enggak, biasa aja. Pengalamannya panjang. Kira-kira apa masih ada impian dari Bapak yang mungkin belum tercapai atau masih ingin dicapai gitu, Pak? Saya tadi kan saya nulis Profesor Doktor SE MBA ya. Saya itu masih punya keinginan sekolah lagi sama ini. Walaupun umur saya ya pengen gitu ya, waktunya juga susah ya. Namanya pengen boleh kan? Boleh, sudah SE dan MBA tinggal depannya kan, walaupun susah. Tapi saya masih pengen ya. Saya masih belum menyerah untuk coba mencari lagi bikin sekolah, karena ilmu ini nggak ada batasnya kan. Benar. Itu ya. Saya kira kita mempelajari ilmu semakin kita memahami bahwa kita ilmunya dikit banget ya, Pak. Iya, jangan sampai nggak mau belajar. Saya masih baca buku, saya masih lihat di YouTube ilmu-ilmu baru kan sekarang luar biasa, blockchain apalagi tuh. Apalagi tuh namanya digitalisasi, transformasi, belum pariwisata gitu ya. Jadi saya masih pengen belajar terus. Impian saya sebenarnya ya selain sekolah juga ingin tentunya bermanfaat buat masyarakat yang banyak gitu ya. Karena kan kalau dalam Islam ada rahmatan lil alamin ya, kita ingin bermanfaat sebanyak-banyak pada orang di sekitar kita, di rumah kita, di tetangga kita, di kantor kita, di masyarakat lah gitu ya. Itu yang yang lain sih saya kalau masalah jabatan ya itu kan air mengalir aja ya. Saya alir mengalir. Kalau nanti dikasih amanah ini saya kerjain dengan sungguh-sungguh, kerjaan saya sungguh-sungguh lagi karena itu amanah.
bukan sembarangan kita diberikan amanah. Amanah ini harus kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti yang memberikan amanah juga puas bahwa oh ya itu Mas Asad ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Banyak banget dapat pencerahan dan inspirasi dari Pak Trisno. Pak Trisno terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk inspirasi dan knowledge-nya, terutama tentang ekonomi di Bali. Saya juga jadi belajar tentang ekonomi, terutama di Bali ya Pak, bagaimana menumbuhkan pariwisata dan menghidupkan kembali sektor-sektor UMKM di Bali. Oke, baik teman-teman, demikian ngobrol singkat ya, santai sejenak bersama Pak Trisno, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube Muhammad Asad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.